Penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Kalau memang itu ibu, ya, kita bilang supaya dia nggak ganggu kita lagi. Kalau seandainya ya, logikanya memang itu ibunya gitu, bakal ganggu dia nggak? Pasti kan nggak mungkin atau ibu, masa nakut-nakutin anaknya kan gitu. Berarti belum apa-apa, dia sudah membuka bahwa ini bukan ibunya gitu. Gitu. Sebetulnya ya di dalam film ini dia ingin mengambil, ini bukan ibunya gitu. Cuman dia pakai trik supaya ada emotional touch gitu. Kok ibu gangguin anaknya sih gitu ya. Ini nih trik-trik sutradara aja ini sebetulnya kalau saya lihat gitu. Tapi yang pertama saya kritik, ini mah gelap semua gitu. Iya ini mah saya kurang ini sebagai sutradara film horor yang papan atas ya, kalau menurut saya biasa-biasa aja, ini mah nggak ngeri ya. Ayo lanjut. Ini saya mau puji di sini nih. Justru ini yang mau saya puji. Dengan kesereman gitu, terus ada sound yang di kesunya tiba-tiba, wah, itu tuh bagus itu. Itu yang bagusnya gitu ya. Ini baru sekali nih saya memuji ada adegan yang bagus ya di dalam film. Ini pengabdi setan, ya. Pengabdi setan itu berarti apa? Abdus Syaiton, ya. Kalau kita lihat lagi, gini. Orang-orang yang kemudian berpaling dari Allah, ya, itu sama Allah disebutnya dia itu golongan syaiton. Jadi gini, ada ayatnya gini, istahwaza alaikumus syaiton fi anfusakum zikrullah, ya, ulaika hisbus syaiton. Nah itu ayatnya. Jadi kata Allah, istahwaza itu kamu itu dipalingkan. Jadi kenapa sih kamu bisa dipalingkan gitu? Jadi kalau kita kan sebetulnya kalau ngelihat sesuatu tuh, apapun yang kita lihat itu sebetulnya tanda kebesaran Allah, ya loh. Kalau kita lihat, misalnya kayak lihat pemandangan, aduh, subhanallah, masya Allah, lihat kecanggihan, lihat kamera, lampu, semua, lihat kita sendiri, alhamdulillah, itu kan semuanya tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Nah, ketika orang itu nggak bisa melihat tanda kebesaran Allah, istahwaza, dia dipalingkan, ya. Dari apa? Anfusikum zikrullah. Jadi kalian itu dipalingkan dari zikir atau mengingat Allah. Nah, orang-orang yang dipalingkan dari mengingat Allah, dialah yang disebut dengan hisbu syaiton. Hisbu itu golongan syaiton. Nah, itu yang mengerikan sebetulnya. Istahwaza alaihimus syaiton fa ansahum zikrullah. Ulaika hisbu syaiton. Ala inna hisbas syaiton humul khasirun. Jadi syaitan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaiton. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itu golongan yang paling rugi. Nah, itu tuh. Jadi saya buka dengan ayat gitu ya. Jadi ini kajiannya kajian religi, walaupun filmnya bukan film religi. Oke, gimana sinopsisnya? Oke, jadi untuk berkomunikasi pun ibu hanya bisa memanggil orang rumah dengan membunyikan lonceng. Insidennya apa ya? Mati mendadak. Oh ya sudah waktunya gitu. Terus kemudian? Ya. Jadi ya ini yang saya senang nih ya. Jadi kalau misalnya bikin film horor, ya jelas-jelas aja pengabdi setan gitu ya. Jadi nggak pakai judul religi apa, jelas-jelas aja pengabdi setan gitu. Jadi jelas orang tuh pas lagi lihat, wah ini pengabdi setan ini gitu ya. Nah, dari kisahnya itu kalau saya lihat, ini kisah-kisah yang kemudian memang berkembang ya. Ketika masa lalu itu ada orang yang kemudian dealing gitu ya, atau berkomitmen dengan setan, dengan jin, yang akhirnya kemudian ada
harus ada tumbal ya, kemudian ada hal-hal seperti itu kan, kayak apa pesugihan kayak gitu. Itu tuh era-era 80-an lah ya. Kalau film ini tuh film tahun berapa ya? Ini film tahun berapa ya? 2017. 2017 ya. Oh, tapi sebelumnya udah pernah ada. Udah pernah ada di tahun 1980. Oh, jadi 1980 sama ceritanya dengan ini. Coba kita tanya Ciniti. Ciniti, ini ada film judulnya Pengabdi Setan tahun 2017. Ya, 2000 berapa? 17. Tapi juga dia pernah dirilis di tahun 1980. 1980. Nah, apa bedanya Pengabdi Setan yang 1980 dengan Pengabdi Setan yang 2017 gitu? Atau anggotanya baru kali ya? Ada beberapa perbedaan antara Pengabdi Setan versi 1980 dan 2017. Misalnya, versi baru lebih fokus pada unsur psikologis dan drama keluarga, sementara versi lama lebih eksplisit dalam menampilkan adegan kekerasan dan mistis. Selain itu, karakter dan alur cerita di kedua film juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Apa tuh misalnya? Misalnya, di versi 2017, karakter ibu memiliki peran yang lebih penting dan misterius. Lalu, ada juga perbedaan dalam plot dan karakter pendukung, seperti keluarga Rini dan tetangga mereka. Adegan dan efek khusus di versi baru juga jauh lebih canggih dan menegangkan. Ya, baik, terima kasih. Nah, ada Jadi Ustadz, dalam film Pengabdi Setan ini diceritakan bahwa perjanjian dan mengabdi kepada setan nih Ustadz. Barulah mereka dikaruniai. ya, artinya gini, kita semua tahu lah ya, ketika kita menginginkan sesuatu tapi melanggar aturan syariat ya pasti hukumnya jadi haram, jadi pasti dilarang gitu ya, itu secara hukum. Tapi kita harus memahaminya gini, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena apa? Karena ketidaksabaran manusia. Manusia itu nggak sabar dengan yang namanya proses. Ya, makanya Allah itu selalu menyatakan faidza faraqta fansob wa ila rabbika fargob. Bersungguh-sungguh kamu dalam satu urusan dan sungguh-sungguh dalam urusan yang lainnya, dan selalu berharap sama Allah. Artinya apa? Artinya proses ini insya Allah akan membuahkan hasil gitu. Nah, kadang orang tuh tidak sabar dalam proses. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana ikhtiar tersebut karena ketidaksabaran akhirnya dia ingin shortcut gitu. Nah, shortcut yang dia lakukan itu shortcut yang salah gitu. Nah, jadi artinya shortcut yang benar ada. Shortcut yang benar tuh dengan kalau gini, ini kalau kita ingin sesuatu hajat, keinginan yang lebih, berarti kita itu harus lebih mendekatkan diri kepada yang maha memberikan itu. Jadi kalau misalnya kita ingin sesuatu yang lebih, ya kita tambah sesuatu amalan yang Allah lebih sukai gitu. Itu shortcutnya gitu. Nah, kalau ini justru keluar dari shortcut itu, masuk ke dalam sekte. Nah, sekte pemujaan aliran sesat dan lain-lain itu kan bergaulnya, memohonnya kepada jin dan setan yang jelas-jelas juga dia menyesatkan dari awal. Itulah yang membuat tadi ketika Pengabdi Setan ini sesuai dengan alurnya tadi ya, bahwa ini judulnya Pengabdi Setan. Apa yang terjadi ya, dia kemudian menginginkan kesejahteraan dari setan kan itu. Gitu. Ini yang sebetulnya berbahaya kalau misalnya kita tidak sabar, intinya itu. Tapi apa yang terjadi, thrilling-thrillingnya yang saya ingin dalami di dalam film ini. Ternaktir. Bondi, kau ngapain? Katanya 40 langkah anggota keluarganya pergi, mayatnya bakalan bangun lagi. Ini aku udah langkah 39. Gak bener itu. Yuk. Kalau misalkan ibu bangun lagi, keterusan keluar dari kuburan gimana? Betul. Jadi gini, ada betulnya, ada enggaknya. Jadi gini. Yang benar itu adalah ketika ruh itu lepas dari jasad kita, dia masuk ke namanya alam barzah. Alam barzah itu alam yang memisahkan dunia dan akhirat. Dan kita nggak tahu tempatnya di mana. Ini alam barzah, ya.
Wallahu alam bishawab. Tetapi jasad kita, badannya itu dikubur dan tempatnya di dalam tanah. Nah, jadi yang di dalam tanah itu jasadnya. Tetapi ruhnya di mana? Ruhnya di alam barzah. Yang wallahu alam bishawab di mana gitu. Nah, ketika ruh manusia itu masuk ke dalam alam barzah, dia nggak bisa keluar lagi. Dia nggak bisa keluar lagi. Dia di situ menunggu sampai nanti hari kiamat kelak dan dibangkitkan gitu. Jadi artinya ketika di alam barzah muncullah nanti malaikat yang bertanya dan lain-lain. Konsepnya seperti itu. Nah, tadi masalah langkah. Sebetulnya dalam hadis itu tidak ada pernyataan 7 langkah, 10 langkah, 40 langkah itu nggak ada. Ini kalau saya bacakan gini ya, langsung terjemahannya bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di kuburnya dan para pengantar telah berpaling meninggalkannya, sementara ia masih mendengar suara sandal mereka, maka akan datang kepadanya 2 malaikat, ya, yang keduanya akan mendudukannya dan bertanya kepadanya, ya, di sini siapa Rabbu, man Rabbuka gitu ya, apa agamamu, siapa yang diutus kepadamu, nabimu dan lain-lain. Tapi intinya nggak ada pernyataan berapa langkahnya tuh nggak ada, tapi tanya kita di situ aja bermalam gitu ya sampai 40 hari gitu supaya nggak ditanya-tanya, nggak bisa begitu juga, artinya gitu. Baik. Kamu bilang ke aku mau dianterin pipis, tapi kok sendirian? Tentu saya yakin ya, ini permasalahan yang tidak mungkin lolos di sensor kalau misalnya ini tontonan semua umur gitu ya. Karena memang nggak boleh ya anak-anak menonton hal-hal yang seperti ini. Dia bisa mencerna sesuatu yang kemudian mengakibatkan pemahaman yang salah gitu. Nah, saya hanya ingin memberikan beberapa catatan gini. Catatannya adalah ketika dia ini mau mengangkat sebuah satu background sekte yang kemudian mempengaruhi kesejahteraan dan lain-lain si keluarga tersebut gitu ya. Ini kan diangkat dari tentunya daerahnya daerah yang mana gitu ya, kemudian kepercayaannya ya seperti apa, kemudian tadi hantunya juga hantu yang seperti apa. Ini sebetulnya kalau kita lihat penggarapan inilah yang menjadikan seseorang itu akhirnya percaya gitu bahwa oh ini di dekat rumah saya nih, oh berarti ada ini loh, ini yang kemudian dikhawatirkan. Makanya kalau saya tuh inginnya ini diantah berantah entah di mana gitu ya, di daerahnya juga nggak perlu kemudian ditonjolkan bahwa ini kan ada sedikit yang menegaskan bahwa ini di Jawa Barat gitu. Saya orang Jawa Barat, di mana ada sekte di Jawa Barat misalnya gitu ya, yang kemudian melakukan hal-hal ini gitu. Yang seperti inilah yang jangan kemudian kita jadi masuk ke dalam sebuah justifikasi bahwa oh ini benar terjadi gitu. Nah ini yang sulit ya, memang film itu ingin serial mungkin ya, tetapi kalau misalnya kita para penonton ini yang cerdas gitu bahwa ini imajinasi gitu. Kalau ini Pengabdi Setan bukan dari true story kan ini. Nah, jadi ini fiktif aja gitu, yang hal-hal seperti ini hal-hal yang fiktif yang kemudian membuat orang itu yakin bahwa ini nggak terjadi, ini hanya cerita. Nah, hanya saya lagi mencari ibroh pelajaran yang ingin disampaikan sama sutradara apa sih gitu. Karena ini pelajaran apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan pada kita dengan kejadian-kejadian yang seperti ini gitu. Itu yang saya ingin dapatkan, dan saya kira di film ini saya belum dapat gitu. Ya, apa sih gitu ininya gitu. Ya kalau saya belum dapat, apa penonton yang lain juga dapat apa enggak, jadi pas pulang-pulang tuh oh ya pelajarannya ini tuh. Atau pulang-pulang cuman dapat aduh serem banget gitu. Kalau cuma dapat serem banget ya kan, ya mungkin apa itu yang diinginkan sama seorang sutradara? Kan enggak pasti. Sutradara kan ingin mendapat
ingin memberikan hal yang lebih baik dari itu semuanya, bukan cuman lu pulang serem ya gitu. Enggak kan, pasti ingin ini loh pelajarannya gitu. Tergantung tapi kualitas Anda, sutradara. Itu aja kalau dari saya.